supaya nanti pada waktu membuat kebijakan di tingkat pusat sudah paham betul. Banten itu Pak Muktabar, ini perpanjangan beliau sudah yang ketiga ini. Kinerja beliau juga cukup bagus selama ini, hasil penilaian. Tadi saya sudah sampaikan tadi di acara tadi bahwa ada mekanisme ya, masukan dari DPRD, kemudian kalau khusus gubernur DPRD, kemudian pemerintah pusat. Kami juga menampung dari Kementerian Lembaga. Karena aspirasi Kementerian Lembaga juga diberi kesempatan untuk menjadi kepala daerah, supaya nanti pada waktu membuat kebijakan di tingkat pusat sudah paham betul isi perutnya daerah, kira-kira gitu. Nah, kemudian ada sidang pra TPA yang jadi terutama masalah hukum yang nomor satu kita. Makanya KPK kita libatkan seminggu sebelum dapat nama. Begitu dapat nama dari DPRD, kemudian dari Kementerian Lembaga, semua nama kita kirim kepada KPK, kemudian Kejaksaan Agung, PPATK, Barreskrim Polri, Kapolri ya, BIN, kemudian untuk status kepegawaiannya memenuhi syarat atau tidak kepada Menpan RB, BKN, Badan Pegawai Negara. Nah, kalau sudah tidak ada masalah hukum, kemudian masalah ideologi, kebangsaan, kemudian ditambah lagi dengan status kepegawaian memenuhi syarat, 3 nama, kemudian kita serahkan kepada Pak Presiden. Nanti ada sidang TPA yang dibikin Pak Presiden. Nah, ini 5 ini sudah melalui proses itu. Dan kemudian kita lihat bahwa Banten ya, ini diperpanjang setahun lagi. Kemudian kedua adalah di Gorontalo juga yang baru Pak Rudi ini dari Kemenko Perekonomian memberikan kesempatan juga sekali lagi untuk memahami daerah. Kemudian yang berikutnya lagi adalah Maluku Utara, karena memang habis masa jabatannya Gubernur, Wakil Gubernur. Dan untuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat ini dua-duanya dari Kemendagri. Dari Kemendagri selalu misinya adalah mereka belajar nyari pengalaman, karena nanti sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah, mereka harus banyak pengalaman. Makin banyak mereka pernah bertugas di daerah-daerah, maka mereka akan tahu persis apa yang terjadi di daerah itu ketika membuat kebijakan, surat edaran, lain-lain, itu akan pas dengan kondisi daerah itu. Ini Pak Batiar ini yang ketiga kali setelah Kepri, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Pak Zudan juga ada yang ketiga kali. Dulu Gorontalo pernah tahun 2000 sekian, 2018 kalau saya tidak salah. Kemudian sekarang Sulawesi Barat, dan baru saja berganti ke Sulawesi Selatan. Kira-kira seperti itu ya. Kapan, berapa lama waktunya? Nanti setelah menunggu hasil pilkada, terpilih siapa, KPU sudah final menetapkan, sidang MK mungkin ada gugatan, kita nggak tahu. Begitu sudah ditetapkan KPU, ya sudah, kita akan lantik. Kami hitung lebih kurang mungkin 8 bulan ya, dari bulan Mei ini. Kalau Januari proses-proses pilkadanya selesai di tingkat daerah, Januari. Tapi bisa saja mungkin kalau ada dinamika MK, sengketa yang lain ya, bisa saja mungkin lebih dari 8 bulan. Saya kira itu. Ya. Jadi apa aja sih mungkin alasannya, Pak? Tadi sudah saya sampaikan kan, dari Kemendagri itu prinsipnya kita ingin agar mereka yang dari Kemendagri makin banyak mereka bertugas di daerah,
di berbagai daerah, mereka akan makin kaya pengalaman. Mereka akan makin memahami. Kalau Pak Zudan udah setahun, Pak Bahtiar juga udah cukup lama juga ya, sekian bulan. Dengan mereka tukar tempat, mereka otomatis dari tempat yang baru, pengalaman baru. Pak Zudan mengerti apa itu Sulawesi Selatan, isinya seperti apa, problemanya apa. Yang nggak bisa kita hanya melihat, tapi dengan terlibat kita akan lebih tahu. Pak Bahtiar, saya kira dia cukup paham dia mengenai Sulawesi Selatan. Dengan bergeser Sulawesi Barat, dia akan lebih paham lagi problema-problema Sulawesi Barat. Lagi Sulawesi Barat itu salah satu penunjang IKN. Tinggal yang berani kan kayak IKN deh itu. Kita perlu juga memperkuat untuk di Sulawesi Barat. Saya kira itu. Kalau Bapak Bahtiar ini ada niatan untuk ngambung nanti nggak Pak di Sulawesi Barat? Sampai saat ini belum ada dari Kemendagri ini, saya lihat satu pun saya tanya nggak ada yang mau apa. Mereka pengen berkarir profesional di pemerintahan pusat. Tapi kita tidak tentunya tidak melarang hak pilih ya. Saya lagi tidak melarang hak untuk dipilih selagi nggak dicabut hak politiknya. Tapi kalau dari sejauh ini saya ajak ngobrol-ngobrol siapapun dari Kemendagri, kayaknya belum ada yang berniat dan berminat. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.